kita jaga dengan baik. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut itu adalah setiap yang bernyawa, setiap yang bernapas harus bisa merasakan mati. Bagaimana cara merasakan mati? Yuk coba kita belajar deh. Belajar untuk menjauhi sesuatu yang gak penting buat kita dan gak ada kepentingan buat kita. Jangan kepo jadi orang. Jangan kepo. Karena kepo itu gerbang ghibah. Kepo itu apa? Pengen tahu orang kan? Terus orang kalau sudah pengen tahu orang, jujur ya Pak, ngomongin kan? Maka dia bilang kepo itu gerbangnya ghibah. Orang kalau udah kepo pasti ghibah. Kalau udah ghibah akan kena penyakit apa? Hasut. Itu yang pertama tuh. Dengki sama orang, udah sebel aja bawaannya. Orang udah hasut, udah susah Pak, udah a priori, udah gak ada baik-baiknya. Orang udah hasut sama kita nih, orang nih hasut sama kita. Jangankan kita berbuat jelek, kita berbuat baik aja jangan jelek sama dia. Kita sholat dia nggak biasa soleh, kita ngaji dia nggak bisa alim, kita puasa dia dianggapnya jadi orang-orang baik, kita sedekah disangkanya mau jadi orang dermawan, kita haji kita udah disangkanya dia, udah nggak ada bagus-bagusnya deh. Kalau orang sudah hasut sama kita tuh udah nggak ada bagus-bagusnya kita dipanggil. Kalau sudah dalam kondisi gitu sudah cuekin aja. Cuekin. Karena Pak, kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Jangan pikirin, toh kita memang hidup dari dia, kita nggak makan dari dia, gitu kan? Nah, kita pikir lurus aja terserah. Kalau emang gue punya salah, gue minta maaf, kan gitu. Yang penting kita sudah minta maaf. Kalau emang kita ada salah, kalau dia nggak mau maaf itu sedih sama Allah, kita nggak usah pusingin. Nggak usah kita cari pembenaran solusi ini, minta tolong orang solusi nggak usah. Sesuatu yang sifatnya fitnah nggak usah diklarifikasi karena dia ada sesuatu yang tidak baik karena busuk. Buah busuk nggak perlu dipetik, dia akan jatuh sendiri. Maka saya kalau ada orang saya tentang saya dari sifatnya fitnah, saya klarifikasi, saya biarin itu hilang sendiri. Untuk apa kita cari bela sendiri juga kan ngomongin ke orang kan gibah juga dia sama aja bohong. Beda kita jaga mulut kita, sayang kita puasa, sayang kita sholat, sayang kita baca Quran. Kalau akhir amal-amal kita hilang semua. Iya pembual hasad, tak ingat hasad, ya pulul hasadat, sama ya pulul narok. Hindari hasad, hindari benci, hindari kepo. Karena apa? Karena hasad itu akan memakan seluruh amal-amal ibadah kita. Laksana api membakar kayu bakar. Sayang kita punya puasa, sayang kita punya baca Quran tiap hari. Kalau habis hanya untuk ngomongin baik, sampai sini ada pertanyaannya. Cukup ya? Oke, jadi kita berarti kayak ini besok akan nyambung ya. Karena emang kalau baca tafsir gitu Pak, nggak bisa kita cukup sekali. Kita belajar dari itu. Aro'eta ladiyana, kita akan lihat nanti orang-orang yang suka menghalangi orang-orang ibadah, orang ngaji dibubarin, orang sholat kagak boleh. Kita belajar itu ya. Aro'eta ladiyana, dan kita sholat. Kita ikan ala kuda, au amar bin taqwa. Nanti kita akan bedakan mana orang yang takwa, mana yang adab. Kita akan belajar insyaallah sedikit demi sedikit, 2 ayat 3 ayat nanti kita bisa paham. Ya, saya katakan lebih baik baca 1 ayat tapi paham daripada 1 juz enggak paham. Karena kita tugas iqra membaca, bukan tilawah. Kalau iqra itu berarti kita membaca dengan pemahaman, sedikit kita amalin. Kenapa kita baca bismillah kita sudah paham ya? Mulai sekarang apapun baca bismillah. Kenapa? Karena yang baca ini adalah badan kita yang masih ada ruhnya ini milik Allah. Maka wajar kalau kita katakan apapun yang kita lakukan harus atas nama Allah, karena ini semuanya milik Allah dan nanti kita akan kembali kepada